berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca menuju mutu pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada salah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan kita semua teman yang bersama. Yang saya hormati Ustaz Ayub Sarifudin selaku Ketua JSIT Indonesia wilayah Jawa Barat, dan yang saya hormati para tokoh pendidikan yang sudah hadir. Di tengah-tengah kita ada Ustaz Rusdi sebagai Ketua Komisi 4 Pendidikan DPRD Kabupaten Bekasi, Ustaz Adi Amin selaku mudir dari Tuan Benziat Boarding School dan juga pengurus JSD Pusat, Ustaz, ya, dan Ustaz Nurdin Rifaldi SG Master Psikologi. Beliau juga satu alumni sebenarnya dengan Ustaz Tarwinda tadi, bahwa Tarwinda beliau tadinya di Dinas Pendidikan sebagai Kabid Pendidikan, ya, kemudian juga Ibu Khairunisa honor dari Fitrahnia dan juga penggiat pendidikan, dan beliau adalah sekretaris, ya. Saya masih bendahara terus bagi saya, jadi masih ini kalau Indonesia itu kayaknya duit aja gitu, ya. Iya, iya. Ya, kemudian juga ada Ibu Tuti Turmiati, MPD, beliau adalah Direktur BLSIT Jawa Barat, ya. Jadi kalau ingat putus sekolah itu ingatnya Bu Tuti, ya, karena dengan keteraturan beliau, menjaga ritme, menjaga SOP, ini pakarnya Bu Tuti, ya. Masya Allah. Kemudian Ibu Hilaliatul Badriah, Masya Allah, ya. Saya banyak belajar tentang pendidikan berawal dari beliau, karena dulu saya latar belakangnya adalah SDM di perusahaan. Kemudian saya bersama suami beliau almarhum Ustaz Abu Ansor, ya, mengelola Permata Hati dari awal, ya Bu, ya, sampai kemudian kurang lebih 7 tahun di Permata Hati waktu itu, dan banyak belajar dari beliau. Dan hari ini kita akan hadirkan beliau untuk bersama-sama kita. Dan yang terakhir adalah Ustazah Era, ya, Bu Era Zamana Catar. Beliau adalah founder dari JSIT Kabupaten Bekasi, dan sekarang beliau sudah berada di JSIT Indonesia Pusat. Dan saudara saya ini sesama DNA artis, ya, kita, ya. Nanti kita akan uji sebenarnya keartisan sampai sejauh mana, ya. Iya. Dan alhamdulillah kami pada hari ini bisa berkumpul bersama, ya, dan insya Allah di samping kita akan bagaimana mendengar true story, ya, baik dari ustaz-ustaz yang berada di depan ini tentang bagaimana berdarah-darahnya beliau mengelola pendidikan, membangun sebuah sistem, membangun sebuah pendidikan dakwah yang sangat-sangat baru waktu itu di era tahun berapa, 98, 90, 94, 96 ke sini, ya, merintis pendidikan baru, Masya Allah, luar biasa. Dan hingga hari ini siswanya sudah ribuan, ya, karyawannya yang berada di masing-masing yayasan juga banyak, Masya Allah. Dan kita akan banyak mendengar dari beliau ini. Dan juga pada hari ini kita juga membuat sebuah lagu yang kebetulan saya yang menciptakan, ya. Dan insya Allah mungkin bisa sudah Ustaz Saad nanti bisa di-share link YouTube-nya. Dan lagu ini memang karena didedikasikan untuk para pejuang pendidikan, baik itu Erlangga juga sebagai pejuang pendidikan, BSI juga bagian dari pejuang pendidikan, dan semua kita yang ada di sini adalah para pejuang pendidikan. Untuk itu lagu ini tidak akan dikenakan hak cipta, jadi siapa saja boleh upload di channel YouTube-nya masing-masing untuk diviralkan di seluruh dunia. Allahu Akbar. Ya, jadi salah satu mimpi saya adalah bagaimana membuat lagu yang bisa menginspirasi jutaan orang, bahkan ratusan juta dan triliunan umat manusia di dunia. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berpanjang lebar, kita akan berikan kesempatan kepada Mas Aji. Ini aktif di Ruhul Jadid, ya, levelnya nasional, ya, keliling Indonesia, dunia belum, ya Mas, ya, dari tahun depan kita, ya. Kemudian juga beliau adalah pengelola sekolah juga di Islamia. Baik, saya akan berikan kesempatan yang pertama kepada Ustaz Haji Amin. Masing-masing nanti akan saya berikan paparan waktu kurang lebih 5 menit, ya, untuk mengefektifkan waktu. Kemudian nanti di closing oleh Ustaz Rusdi selaku yang penggagas ataupun berada di level
bagaimana membuat aturan perda-perda yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Bekasi, ya, karena beliau ini adalah pimpinan fraksi saja, pemimpin komisi ya, komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. Ya, baik, kepada yang terhormat Ustadz Adi Amin, dipersilahkan waktunya kurang lebih 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ba'du. Makasih Ustaz Sugeng, teman-teman diskusi pada siang hari ini. Saya menyoroti dari tema itu ada 3 keyword ya, 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah unggul ya, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah berjaya. Betul kira-kira gitu ya? Iya. Yang pertama adalah unggul. Ya, JSIT ya selaku lembaga yang memang formal, resmi, bahkan sudah menasional ya. Ini harus tetap menjadi referensi ya bagi sekolah-sekolah. Bahkan tadi Kang Ayat bilang bukan hanya Islam terpadu, tetapi juga sekolah Islam. Bahkan bisa jadi ke depan sekolah swasta juga yang tidak berlabelkan Islam gitu ya. Kenapa? Karena keunggulan ini ya teman-teman semua itu pertama yang saya soroti adalah terkait dengan kurikulum akhlak. Nah, maka kurikulum akhlak ini saya berharap ya apapun nanti kurikulum yang memang menjadi sebuah kebijakan pemerintah, kurikulum akhlak yang ada di JSIT itu sudah permanen, nggak akan berubah, kira-kira begitulah. Nah, referensi dari kurikulum akhlak ini saya mengambil satu pendapat seorang pakar yang sangat dikenal ya. Usia beliau 91 tahun. Semoga di sini semuanya di depan umurnya panjang, amin. Yang di belakang juga sama. Ya. Iya. Jadi beliau itu mengatakan begini, bahwa pengetahuan itu, pendidikan itu intinya adalah pengetahuan yang kemudian berujung kepada pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan yang basisnya adalah 3 di situ, tarbiyah, gitu ya. Tidak boleh diabaikan ya. Karena itulah kemudian orang yang berpengetahuan belum tentu dia mengakui akan adanya Tuhan. Ateis itu mungkin bisa jadi dia sekolahnya S3, S4, S5 gitu ya. Tapi dia tidak mengakui eksistensi Tuhan. Nah, pendidikan Islam itu ya pengetahuan dan pengakuan, mengenal akan hakikat Allah dan mengakui serta mentaatinya. Ini jadi goalnya gitu ya, jadi tujuannya. Itu yang kedua. Udah 5 menit ya. Yang ketiga yang saya soroti dalam kesempatan ini ya, waktu terbatas, adalah bagaimana JSIT khususnya di Korda Kabupaten Bekasi bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan apa istilahnya, boleh kita bilang itu simbiosis mutualismenya gitu ya. Ini saudara kita ini Ustaz Rusdi ini ya, anggota dewan yang di Komisi Pendidikan, sering-seringlah ngobrol, sering-seringlah sharing gitu ya. Bisa jadi ada peluang-peluang yang bisa dioptimalkan dari program-program pemerintah khususnya di bidang pendidikan yang kemudian disambut oleh kita. Karena itulah kemudian sinergitas ini harus terbangun, sehingga apa yang menjadi program-program nasional tentang pendidikan itu juga menjadi program kita di JSIT. Saya kira itu 3 poin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus Ustaz Adi Amin. Ya. Saya akan belum menanggapi dan memberikan pertanyaan lanjutan saja, tapi kita akan lanjutkan kepada tokoh berikutnya. Dan kebetulan di samping Ustaz Adi Amin sudah ada Bapak Nurdin Rivaldi. Beliau ini adalah, sudah sampaikan tadi, beliau dulu di ASN, di Dinas Pendidikan, tapi kemudian ingin fokus totalitas berdasarkan sudah hampir 1 tahun ini beliau fokus hanya mengurus lembaganya. Ya Masya Allah. Ya, hijrah ya. Luar biasa. Dan kita berikan waktu langsung jawab kepada beliau. Silakan Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, betul kata Mas Sugeng bahwa saya hijrah dari
dunia pemerintahan menuju ke pendidikan. Dan sebenarnya ini lahir dari sebuah kedamaian hati sebenarnya. Ketika menjadi guru gitu. Jadi mengulang beberapa puluh tahun yang lalu, saya rindu ternyata jadi guru. Akhirnya saya kembali menjadi guru sekarang. Guru SMA benar. Nah, kenapa ini panggilan hati menurut saya? Ketika kita merasa nyaman dalam sebuah komunitas, maka pelihara kenyamanan itu. Sehingga ketika kita nanti ada di sebuah yayasan tertentu, peliharalah kenyamanan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar rindu terhadap memuliakan, memanusiakan manusia tentunya. Dan ini menurut saya panggilan pribadi kita, panggilan khalifatil ar kita. Karena pada hakikatnya kita adalah pemimpin dan mencetak anak kita untuk menjadi pemimpin. Makanya saya melihat bahwa panggilan kepemimpinan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana ketika kita mencetak seorang pemimpin, maka kita benar-benar layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ketika kita belum selesai dengan dirinya, bagaimana kita mau menjadikan murid kita menjadi pemimpin, kalau kita juga belum selesai dengan urusan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah urusan diri kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselesaikan. Artinya diselesaikan adalah bagaimana kita memaksimalkan, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita menjadi luar biasa dalam berkarya. Sehingga kita akan melahirkan karya-karya besar ketika kita melakukan atau mengelola pendidikan, tentunya di masing-masing lembaga kita. Dan yang ketiga adalah berproses menuju kebermanfaatan. Jadi nggak pernah selesai untuk kita berproses menuju kebermanfaatan. Dan saya yakin kalau komitmen ini ada pada masing-masing kita, genggaman dunia, genggaman pendidikan tentunya akan menjadi bagian daripada proses kita menggenggam dunia. Allahu Akbar. Nah, ini harapan kita semua dengan budaya. Tadi saya sedikit mempresentasikan tentang penggiat media. Memang terus terang pandemi ini menjadi sesuatu yang melahirkan dua manusia. Ada yang langsung terpuruk dengan keadaan pandemi, ada yang seperti kuantum. Artinya suatu kekuatan yang luar biasa menjadi sebuah terobosan-terobosan. Makanya ketika kita mengadakan testimoni media, saya jujur langsung memasukkan media menjadi bidang tersendiri di Al-Fida. Sehingga kita punya bidang media dan humasda. Sehingga bidang ini langsung kita kuatkan untuk semua Al-Fida TV, Al-Quran TV, dan Nasyid TV itu kita jadikan media kita untuk mengenalkan pendidikan. Dan ini tentunya diapresiasi teman-teman hampir di 54 negara di dunia. Ternyata keinginan ini berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan dan kita inginkan. Makanya ketika orang itu menguasai media, maka sebenarnya dia sedang menguasai dunia. Mudah-mudahan spirit ini juga sama. Kita semua yang ada di ITE mempunyai spirit yang sama untuk menggenggam dunia melalui media dan pendidikan. Nah, ini tentunya menurut saya suatu hal yang luar biasa. Yang pertama adalah film dan yang kedua adalah nasyid. Alhamdulillah Pak Sugeng karyanya sekarang hampir 50 album ada di dunia. Jadi teman-teman lihat ya, bisa lagu Pak Sugeng, saya liriknya, Pak Sugeng lagunya. Jadi kita berkolaborasi, alhamdulillah kita hampir melahirkan 50 judul lagu. Ya, sudah dalam 4 album. Dan alhamdulillah juga Al-Fida TV sudah bekerja sama dengan YouTube dan sekarang kita tiap bulan menikmatinya. Gitu. Itu bagian dari proses kita di media. Mudah-mudahan teman-teman di yang lain, ayo kita garap, kenapa tidak? Saya selalu menganggap bahwa media seperti YouTube, Twitter, Facebook dan sebagainya itu sebagai alat kita untuk kita masukkan dengan konten-konten kita yang positif, sehingga nilai-nilai kita karena apa? Saat saya memandang bahwa ternyata sekarang yang banyak menikmati YouTube Al-Fida orang Ethiopia, Bunda. Banyak orang Ethiopia. Artinya terasa luar biasa bahwa ternyata sampai ke daerah-daerah terkecil gitu. Itu. Makasih. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Peter. Kita untuk masuk diri Pak dulu ya. Repot sekali Pak. Dan saya harus bertindak adil ya.
Baik, jadi memang teman-teman bukan monetisasinya yang kita kejar, tapi bagaimana mudahnya di era digital ini untuk menduniakan dakwah kita, ya. Kalau dengan hitungan dulu kita harus ke Ethiopia dengan datang berdakwah di sana berapa biaya keluarkan, tapi dengan YouTube 54 negara sudah kita jangkau. Jadi untuk Alfida mendunia bukan sebuah mimpi, tapi sebuah realita yang sudah kita dengar ya. Baik. Teruskan Allah, kita akan lanjutkan ya. Kalau tadi Pak Nurdin dengan media, Ustaz Adi Amin dengan boardingan dan akhlak sebagai ini utamanya, maka yang ketiga kita akan hadirkan Bu Hilal ya, Masya Allah. Ini seperti kakak, seperti ibu saya ya, walaupun saya sudah tidak di permata hati, tapi jembatan kesuksesan itu selalu saya jaga ya. Jadi Masya Allah beliau adalah ibu saya, kakak saya ya, dan saya selalu kangen dengan masakan asinan beliau yang luar biasa ya. Iya. Kalau datang ke permata hati pasti dibuatkan asinan khusus ya, Masya Allah luar biasa. Tom Yam juga ya. Baik, langsung saja Umi. Nah, Umi Lal ini juga beliau salah satu ininya adalah memelihara anak yatim ya di rumah beliau yang jumlahnya nanti bisa dikonfirmasi ya, Masya Allah. Ya silakan Umi 5 menit memberikan insight dan true story-nya untuk tokoh inspirator, tokoh pendidikan Kabupaten Bekasi pada teman-teman yang hadir di sini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ustadz semuanya, juga para Ustazah. Subhanallah ya, luar biasa kalau saya ada di tengah-tengah para pejuang pendidikan. Kita jadi bernostalgia ya. Mungkin karena kita perempuan ya, jadi betul-betul bisa merasakan bagaimana awal-awal kita mendirikan sekolah IT di Kabupaten Bekasi. Ya, alhamdulillah DNA-nya seperti itu. Ketika awal kita mendirikan Thorik bin Ziyad, ya subhanallah ada Ustazah Sri Hafsah, kebetulan juga beliau sempat kita ketemu pertama, sama-sama berjuang bagaimana membangun sekolah IT di Kabupaten Bekasi bersama almarhum Ustadz Sa'aduddin ya, dan sudah banyak juga teman-teman yang sudah mendahului kita ya. Allahumma yarham, dan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan pahala jariah dari apa yang sudah mereka lakukan sebagai sumbangsi ya, dan inspirator pendidikan Islam di Kabupaten Bekasi. Kira-kira tahun 94 seingat saya ya, bagaimana kita mengawali sebuah pendidikan IT yang belum banyak dikenal orang ya. Waktu itu yang sekolah di sekolah IT itu kebetulan Masya Allah itu kepala sekolah, anak-anak kepala sekolah yang tidak puas dengan mutu sekolah negeri ya. Alhamdulillah teman-teman bergabung ya, mengaplikasikan sebuah ide bagaimana kita membuat sekolah yang bisa memadukan ya antara kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum agama ya. Sehingga dalam pembelajarannya terjadi integritas ya, dalam pengetahuan agama dan pengetahuan umum itu bisa dipadukan seperti itu ya. Subhanallah, perjuangan yang begitu panjang ya, sampai akhirnya saya sendiri menjalani semuanya kok seperti air mengalir ya. Dan semua insya Allah karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan keberkahan ya yang Allah selalu berikan kepada kami, karena sejak tahun 94 itu kami juga memiliki banyak anak asuh ya. Tujuannya untuk mengangkat ya harkat dan martabat mereka dari anak-anak yatim dan duafa yang kita rawat ya.
awal itu sekitar 40 anak ya. Subhanallah, tahun 94 memelihara 40 orang anak dengan pendidikan SMA dan SMP lumayan berat ya, insya Allah. Tapi alhamdulillah Allah begitu banyak lagi memberikan kemudahan-kemudahan sampai akhirnya di tahun 95 berdirilah sekolah Permata Hati ya. Berarti sudah berapa tahun ya? 27-an ya. Ya, Masya Allah ya. Putra Bu Nisa alumni sekolah Permata Hati ya, jadi setelah Thorik bin Ziyad berdiri Permata Hati, kemudian berdiri Al-Fida. Dan angkatan pertama Al-Fida adalah siswa dari Permata Hati 90%. Masya Allah. Jadi kami dari tahun 90-an itu sudah bersinergi ya Ustaz ya. Masya Allah ya. Dan kami punya moto bahwa kita ingin maju bersama. Jadi apapun wadahnya, ya baik teman-teman yang berkecimpung di Paudi ya, seperti Bu Era, ya Bu Nisa, kita semua punya tekad untuk bagaimana agar sekolah Islam di Kabupaten Bekasi khususnya ini bisa maju bersama-sama ya. Bahkan kita ingin membuka cabang ya. Silakan yang mau bikin Permata Hati di mana saja boleh ya. Dan alhamdulillah di Timika juga ada Permata Hati ya. Anggota JSIT juga, tapi kebetulan tidak satu yayasan ya. Jadi Permata Hati ini udah nggak bisa di trending karena banyak yang namanya Permata Hati. Hanya di belakangnya aja, Bekasi kah, Cianjur kah, Timika kah gitu ya. Jadi Masya Allah, Allahu Akbar ya, luar biasa. Terima kasih. Iya, luar biasa, Masya Allah, sangat menginspirasi teman-teman sekalian, luar biasa. Dan semoga Allah bisa berikan kesehatan dan kesuksesan dan keberkahan untuk beliau yang mohon maaf, suami beliau itu dulu saya banyak belajar dari beliau, tapi qadarullah sudah beberapa tahun yang lalu ya, berapa nih? Sudah 6 tahun yang lalu beliau telah wafat ya, Ustaz Abu Ansor ya. Dan luar biasa, beliau adalah seorang orator yang perusahaan-perusahaan bahkan ini sangat tahu siapa beliau ya, terkenal sangat orator sekali ya. Dan luar biasa, Umi harus berjuang tapi beliau tidak pernah sendiri karena ada kita semua di sini ya, Masya Allah, luar biasa. Ya baik, terima kasih Umi dan terus menginspirasi ya. Baik, selanjutnya Ibu Era ya. Kalau tadi SD, SMP, nah Bu Era ini adalah pakarnya di Himpaudi, di TK ya, bagaimana beliau merintis TK dan juga qadarullah yang merintis JSIT Bekasi juga beliau ya. Dan beliau sekarang sudah di JSIT Indonesia di pusat ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, tafadhol Bu Era yang dari kemarin dari kita mau musda tuh selalu di roasting sama beliau, selalu diingatkan, selalu ini luar biasa. Dan betul-betul sosok seorang ibu yang mempersiapkan generasi terbaik ya, insya Allah. Pada Bu Era, waktu dan buat kami persilahkan. Waktu dimulai Umi. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Sugeng, sabar ya Pak, sabar, di WA terus sama saya. Sabar ya Pak Sugeng. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada Ustaz Rusti, Ustaz Adi, dan semua teman-teman. Ya, alhamdulillah ini sedikit bercerita. Jadi saya menganggap, ini mohon izin ini diterima apa tidak. Saya, Anissa sekolahku, Sin Nurul Fajri, dan JSIT itu tumbuh dan berkembang bersama. Ya. Karena apa? Karena pada saat itu istilahnya belum ada apa-apa ya untuk organisasi. Jadi JSIT itu sudah ada, sudah sempat munas di Jogja ya, Pak Nurdin ya, waktu itu Pak Nurdin sama Pak Haji ya kalau nggak salah. Tapi kita itu di Bekasi belum ada apa-apanya. Ya, jadi saya menganggap diri saya, jadi mohon izin nih ke teman-temannya. Karena pada saat itu Nur Fajri maupun Anissa itu belum ada apa-apanya, belum dikenal. Ya, sama Erlangga juga belum dikenal, sama BSF ya, dan sekarang BSI.
belum dikenal gitu ya, sehingga kita memang perlu memperkenalkan diri pada waktu itu sebelum akhirnya kita didatang-datangin ya alhamdulillah. Nah mungkin sedikit ya, saya berangkat membangun sekolah itu dari kebutuhan. Ya saya pindah ke Bekasi tahun 98, tahun 99 itu cari sekolah untuk anak-anak. Ya girohnya masih tinggi banget, pokoknya harus dapat sekolah Islam. Dan pada saat itu Cikarang Barat masih Cibitung ya Bapak Ibu ya, jadi belum berkembang seperti sekarang. Dan saya mendapatkan sekolah Islam terdekat itu ada di Telaga Sakinah. Ya waktu dari Depok ke sini kan ini hebohnya luar biasa ya. Di Depok itu nggak ada truk, sementara di sini truk gitu. Jadi secara emosional saya juga perlu beradaptasi. Nah setelah itu tahun berikutnya ya Hasan ya, Pak Nurdin ya, saya cari sekolah Torik itu jauh ya, karena Torik itu ada Bekasi Timur dan luar biasa banget Pak Nurdin, itu luar biasa. Jadi nelponi satu-satu ya, angkatan pertama anak saya Pak, terima kasih. Iya, angkatan pertama. Angkatan pertama di Alfida itu penuh perjuangan. Alfida itu jauh, sekolahnya waktu itu belum kelihatan ya Pak Nurdin ya, bengkel. Sampai ada yang bertanya ya Pak waktu itu ke saya, mohon maaf Pak Nurdin, Bu yakin nyekolahin anaknya ke situ? Kata saya sama abinya yakin. Apa yang membuat yakin? Jadi pada saat itu semangat yang dibangun itu adalah ingin memberikan pendidikan akidah kepada anak-anak. Karena sekolah-sekolah banyak, tapi anak-anak yang diberi pendidikan akidah dari awal dan insya Allah nanti hasilnya berupa akhlakul karimah, itu di zaman dulu itu masih susah. Akhirnya anak saya titipkan ke Pak Nurdin, walaupun itu dengan air mata Bu, karena nggak tega 5:30 dia harus itu jemputan, ntar sampai di rumah hampir 5:30 lagi gitu. Sementara anak kan masih kecil. Itu alhamdulillah itu, dan akhirnya berdasarkan pengalaman Hasan anak pertama, alhamdulillah sekarang di Nadio Pak. Ya, alhamdulillah. Dan tahun berikutnya saya nggak tega kepada adiknya, akhirnya berdirilah Anissa di tahun 1999, dan alhamdulillah saat itu wali murid merasa puas, dan akhirnya kita mendirikan yang namanya dikenal sekarang tuh SDIT Nurul Fadri. Jadi Nurul Fadri berdiri tahun 2000, namanya waktu itu masih Al Hijrah, tempatnya di Taman Aster. Dan mungkin ini yang namanya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini mungkin bisa buat semangat ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mendirikan di Taman Aster tahun 2000, mengambil fasilitas sosial. Awal-awalnya tidak masalah, tapi begitu tahun kedua, muridnya kan awalnya 19, tahun kedua itu murid kita bertambah 34, mulai masalah tuh. Jadi mulai digoyang sampai pokoknya benar kata Pak Sugeng, dengan tangis dan air mata dan berdarah-darah pada saat itu semua sudah dicoba, kita mencoba untuk bertahan di Taman Aster pada saat itu. Tetapi Allah mempunyai rencana lain. Ya kalau dilihat sekarang, coba kalau Nur Fadri seperti sekarang mungkin udah nggak tertampung di Taman Aster. Dan Allah kasih ingatnya tuh di awal. Ya jadi kita itu terkadang ketika ada masalah, ya mungkin ya merana-rana, nangis gitu ya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, Masya Allah, Allah udah kasih ingat kamu tuh pindah dari sini. Karena apa? Karena kamu akan berkembang. Ya sekarang tanah kita itu hampir 10.000 dan setiap sentinya itu dibeli Bu, nggak ada uangnya itu. Ya kita di Nur Fadri itu ada 8 keluarga. Ya 8 keluarga, semua orang Taman Aster, tapi begitu Nur Fadri berdiri, ini pindah ke sana, ini pindah, pokoknya pindah-pindah tuh bapaknya kerja. Alhamdulillah sekolah bisa berjalan. Nah di sini saya menganggap niat adalah suatu hal yang sangat utama ya, termasuk kepada guru-guru sampai sekarang. Sampai kemarin saya menyampaikan guru, niat itu menjadi guru adalah hal yang utama. Karena udah habis. Ya, dan yang kedua, sebentar sedikit lagi. Kedua itu adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi di sini yang pertama itu adalah kemampuan individu kita, kemanfaatan, kemandirian.
Dan yang kedua, bagaimana manfaat kita ini bagi orang lain, berarti di sana adalah kerjasama. Dan salah satunya adalah di GSIT. Terima kasih. Masya Allah. Kita seperti membaca sebuah mozaik sejarah tentang GSIT Kabupaten Bekasi ya. Dan luar biasa, ini sangat menginspirasi dan tentu kita ingin terus bagaimana kelanjutannya. Nah, sekarang ada 2 Srikandi Jawa Barat nih, Bu Nisa dan Bu Tuti ya, Masya Allah. Ini selalu bersama ya. Di Kabupaten Bekasi dulu yang satu ketua, satu bendahara. Sekarang di Jawa Barat yang satu sekretaris, satu bendahara. Nah, mau yang mana dulu nih ya? Bu Tuti dulu. Oke. Ya, teman-teman sekalian, Bu Tuti ini beliau adalah Direktur Badan Lisensi Sekolah Islam Terpadu. Ya, beliau sangat ngelotok kalau kata orang Jawa, maka kata orang Gunung Kidul ya, dengan bagaimana membangun sebuah mutu, membuat SOP, membuat pokoknya berkaitan dengan mutu sekolah. Beliau ini adalah pakarnya, Masya Allah. Dan kita akan dengarkan paparan beliau selama kurang lebih 5 menit bagaimana sih membangun mutu. Karena kalau tadi founding father, para pendiri awal sudah berita bagaimana visionernya ke depan, di Pak Nurdin sudah menyampaikan bagaimana esensi akhlak, tadi Amin sudah menyampaikan bagaimana keberkahan, tadi Umi Hilal juga sudah menyampaikan. Dan Masya Allah kita akan dengar bagaimana sebuah mutu itu menjadi sebuah keharusan, apalagi di era pasca pandemi seperti ini. Silakan Bu Tuti. Insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah semua, Masya Allah ya. Luar biasa ya untuk duduk di sini bersama para foundernya, sesuatu Masya Allah. Ya Alhamdulillah, sedikit mungkin tadi ada Ustazah Era, Ustazah Hilal menyampaikan bagaimana sejarahnya sedikit aja ya. Jadi sama Ustazah Era, saya juga di Cikarang tahun 2001 ya. Kemudian menyekolahkan anak pertama dan anak kedua itu di Torik Binjiyat Pondok Hijau. Iya, Cikarang, Torik Binjiyat Pondok Hijau. Berapa kilo itu ya? Lewat tol. Saya lewat tol ya. Tiap hari. Di ceritanya tuh Umi tadi ada tabrakan. Umi tadi ada truk terbalik gitu. Kelas 1 SD kasih sampai kelas 4. Kepala sekolahnya Ibu Umsa. Alhamdulillah. Ya berangkat dari situ, qadarullah Allah pertemukan dengan sekolah Anur, dan disitulah berawal sekolah Islam Terpadu di Cikarang, Insya Allah ya. Tahun 2006 saya bergabung, itu 2007 ketika ada Munas di Marbella, Anyar. Itu saya mendengar iklan bersama almarhum Ustazah Kiki Busri. Itu naik 10 kali ke Anyar. Naik angkot, bus, turun untuk makan di pinggir jalan, berdua pakai ransel. Kenapa? Karena di situ amanah sebagai waktu itu di kepala sekolah SD ya di Anur, kita mengemban yang namanya amanah pendidikan. Kosakata amanah pada dakwah pendidikan itu terngiang-ngiang dan itu membawa saya ke Anyar. Itu yang pertama adalah bagaimana ya mendefinisikan dakwah pendidikan. Nah, kemudian mulai kan membeli buku mutu dari yang berbagai ukuran buku mutu itu saya punya, gitu. Dari yang besar dan itu dibaca dari mulai kata pengantar. Jadi itu jadi ketika tes asesor itu kan materinya itu saya masuk ke 3 besar tertinggi. Ya, Masya Allah. Jadi beliau ini salah satu asesor nasional ya, teman-teman. Karena itu aja, itu yang mendefinisikan bagaimana sih mendefinisikan biar terasa tuh namanya dakwah itu di sekolah gitu, awalnya dari situ. Karena senang yang ngulik gitu. Nah, kemudian bergabunglah saya diberdayakan nih oleh Ustazah Hera dan Bu Nisa pertemuannya di itu ya di Taman Mini. Nggak kebagian hotel, saya dibawa nginep di rumahnya Bu Nisa di lantai 2 di kamar yang sebelah kanan.
itu ya, sampai otaknya apa? Dan saya subuh-subuh Bu Nisa memberikan coklat panas dan roti bakar. Kemudian jam 7 paginya disajikan nasi goreng bersama abon sapi buatan Makassar. Tahun 2000 berapa ya? Waktunya tinggal berapa menit? Iya. Nah, SOP banget. iya. Nah dari situ makan amanah, ya. Tapi di situ teman-teman ya, dengan di JSIT itu karena saya mauan gitu ya, disuruh ini mau, suruh ini mau, ini tukang suruh nih berdua. Itu akhirnya, tapi di situ teman-teman mengantarkan kepada justru saya mungkin yang lebih banyak melihat apa-apa yang ada di JSIT. Hubungi ini, Bu, tulis ini, hubungi itu. Di situ kita rekam teman-teman ya, terekam, dan kemudian qadarullah ketika ada bedahan-bedahan buku itu, qadarullah Allah berikan pengalaman itu, sehingga kemudian ketika terjadi perubahan kurikulum di pemerintah itu, rasanya itu tidak terlalu sulit mendefinisikan itu, mengkemisikan itu ke sekolah. Di situ. Kemudian ketika ada perubahan, kemudian dan saya penasaran, jadi kadang-kadang ketua JSIT aja saya WA, JSIT pusat. Mungkin sebel gitu ya, dari Bekasi ngapain gitu kan. Ya kirain saya doang yang begitu. Ustaz, kalau ini kenapa ya begini? Kenapa ya begitu gitu. Sampai ya akhirnya mungkin salah satu nama pertama ke Ustazah Sinta. Kemudian ketika ada yang revisi keempat itu pun saya coba istrikan ke proses tadi kan Ustaz, proses gitu. Nah itu saya coba cari tangganya, jembatannya harus ketemu gitu di buku mutu itu, ke operasional konkretnya di sekolah. Ya, mampu, ya. Nah setelah desain itu kemudian enggak ini ya apa, saya nggak nyerah. Saya langsung ke rumahnya Ustazah, ke rumahnya, ke markasnya Mutu Indonesia. Saya langsung, Ustazah besok bisa ketemu gitu. Ke sana, kemudian saya bawa apa yang saya susun ke sana untuk memvalidasi, masih validasi. Itu saja yang terus dilakukan sampai akhirnya Ustazah Sinta itu memberikan banyak mutiara. Nah itu mungkin yang saya dapat. Nah ibrohnya ya, ada sih, alhamdulillah ada hadiah dari Allah ketika ada lisensi terus kan, sehingga ya SIT Anur, SDIT Anur dan SBIT Fitra Hania yang Kabupaten Bekasi dan adalah sekolah pertama yang dilisensi di Kabupaten Bekasi. Ya, barakallah ya. Dan SMPIT Anurnya adalah sekolah yang pertama se-Jawa Barat yang dilisensi. Itu buah dari tadi gitu ya. Jadi semangatnya buat teman-teman di sini yang bergabung di jaringan sekolah Islam terpadu, khususnya yang ada di ruangan ini. Berikutnya sekolah mana lagi Bu yang lisensi Bekasi? Alfida, Masya Allah ya. Ya, SD Alfida sudah bersiap-siap ya. Iya, Sponsor endorse. Di sini ya. Di sini semangatnya teman-teman bergabung dengan jaringan sekolah Islam terpadu, nggak setengah-setengah. Sebentar lagi akan rilis edisi kelima standar mutu. Silahkan selami sampai penggelam, lalu sampai ke bawah-bawah mimpi. Iya, baik Bu. Agar dua hal. Agar jadi lupa tadi apa ya? Selami fokus dengan standar mutu itu agar dua hal. Teman-teman akan banyak kemudahan dalam nanti mengukur dan menjalankan ini. Dan untuk menjadi sekolah yang adaptif terhadap perubahan kurikulum pemerintah. Karena kata sejarah, yang tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan, justru kita adaptif. Berarti ini adalah kurikulum yang fitrah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ya. Begitu luar biasa Smart Bella untuk kalau mendefinisikan tentang mutu sampai harus datang sampai ke Anyer. Dan Masya Allah saat punya kenangan tersendiri dengan Bu Kiki, Bu Sri beberapa waktu lalu sebelum dia meninggal itu mengundang saya untuk
mengambil bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan ternyata qadarullah itu menjadi pertemuan saya yang terakhir dengan beliau karena beliau ternyata mengidap kanker dan ternyata sebelumnya sudah stadium 4 ya, dan gak lama beliau meninggal. Dan juga banyak teman-teman sekalian yang sudah mendahului kita, para bujang pendidikan. Tadi sudah sebutkan Ustaz Abu Ansor, Kak Uli Alfida, ada Ustazah Endah Riyadi Rahayu, istri dari Pak Nurdin ya. Kemudian juga di guru kami ada Bu Darwati, ada Ustadz Fatoni, Ustadz Sa'duddin ya, Dr. Sa'duddin ya, founder dari Thoriq bin Ziyad. Dan pada kesempatan berbahagia ini tentu kita ingin bersama mereka di surganya. Pasti mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan salah satu multiple pahala ketika kita berada di dunia pendidikan adalah ilmu yang sudah kita berikan itu akan terus mengalir ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas, maka tidak ada kata lain kecuali kita terus berkarya yang terbaik, dan itu akan kembali pada kita, Masya Allah. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita akan lanjutkan. Masih ada 2 tokoh di samping saya, 3, Masya Allah, Allahu Akbar. Ibu Nisa, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau tadi Bu Tuti dengan mutu bagaimana beliau menciptakan, nah saya sekarang kita akan banyak belajar bagaimana menerapkan sebuah sistem dengan kedisiplinan yang high performance. Ya, kalau di GBC teman-teman, kalau di Grounded Business Coach Fahmi ada Abi Darwis, mereka sudah dengan Abi Darwis juga Pak Nurdin ya, dengan leadership camp-nya. Kita akan mendengarkan Bu Khairunisa ya, bagaimana membangun Fitrah Hania yang sampai sekarang ini ya. Silakan Bu Khairunisa, waktu dan Pak kami silakan 5 menit ya. Mohon izin Ustaz-Ustazah semuanya. Baik. Di antara sekolah yang hadir di sini yang paling muda Fitrah Hania, gitu ya. Kami berdiri 2006. Kalau ada, betul kata Pak Nurdin tadi, anak pertama saya adalah siswanya Alfida, juga menjadi siswanya Bu Hilal di TK, dan dari situlah kemudian menginspirasi kami di daerah Cibitung. Ada Bu Siti Nur Hasanah di belakang, di Ulil Albab, merasakan kebutuhan kalau pendidikan itu terlalu jauh, kasihan anak-anak, sehingga bukan maksud kemudian menguruskan sekolah-sekolah yang sudah ada, tapi memfasilitasi anak-anak kita supaya akses pendidikannya lebih mudah dijangkau. Maka kemudian kami mendirikanlah Ulil Albab pada tahun 2019 ya Bu Hasanah ya. Nah, ya 1999 ya, 1999. Setelah Ulil Albab kemudian saya mendirikan lagi Fitrah Hania 2006. Jadi yang paling muda di sini tuh Fitrah Hania gitu ya. Tapi teman-teman, saya belajar banyak dari para leader school yang telah hadir, mulai dari Thoriq bin Ziyad sebagai leader school di Kabupaten Bekasi dan Alfida, yang benar-benar menginspirasi mengelola pendidikan. Saya memulainya dengan sengaja datang untuk belajar, menawarkan diri untuk minta dididik. Saya adalah anak akademisnya Bu Era dan Bu Hilal ketika dulu beliau jaya-jayanya sedang memimpin di Kabupaten Bekasi di Forsil. Pada saat itu saya menawarkan diri, Bu Hilal butuh supir nggak? Pada saat itu belum banyak yang bisa nyupir, ahwatnya ya, saya jadi supir, ibu kemana ibu mau? Jadi tugas saya adalah jadi supir, saya layani, ibu mau kemana? Saya antar, gitu ya. Saya supirnya, padahal pada saat itu saya belajar. Dan kemudian saya dilibatkan masuk ke dalam organisasi. Nah, salah satunya di Forsil dan juga di JSIT ini. Yang ingin saya sharing ke teman-teman bahwa ketika diberikan amanah berada di JSIT, itu bukan sebagai sebuah beban yang kadang-kadang kita khawatirkan, jangan-jangan saya tidak fokus dengan lembaga saya setelah saya disibukkan oleh amanah-amanah dakwah lagi. Ternyata tidak, bahkan JSIT lah yang kemudian akhirnya membesarkan kami gitu ya. Karena
kalau memimpin sekolah kita sudah expert semua, boleh dikatakan expert semua untuk memimpin sekolah, sehingga untuk berada di organisasi itu hanya sekedar kita mengasah kemampuan manajerial kita, kemudian kita terapkan. Namun dari situ kemudian ketika niat kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena saya jabatannya ketua saya mau, karena bukan ketua saya nggak mau gitu, ataupun saya mulai dari yang diangkat-angkat kopernya Bu Era, angkat-angkat kopernya Bu Ira, itu tugasnya Bu Nisa gitu ya. Nggak usah khawatir, saya mau di kemana lagi, saya yang bukakan pintu itu tugasnya Bu Nisa. Namun kemudian dari situ saya nempel dan terus belajar dari mereka, dari Pak Nurdin, dari Bu Era, Bu Hilal gitu ya. Itu pelajaran luar biasa yang kemudian mendidik saya untuk berorganisasi, mematangkan lagi kemampuan kita, sehingga itu menjadi sebuah kemudahan. Makanya saya punya prinsip hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka teruslah berbuat baik. Insya Allah akan dicatat oleh Allah. Dan kemudian saya tanamkan lagi, untuk bisa menjadi fitrahannya seperti sekarang, juga bukan seperti simsalabim, semuanya mengalami proses gitu ya. Dan saya punya quote di sekolah bahwa tiada kesuksesan tanpa kerja keras. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk ada tapi kita tidak kerja keras. Jadi tiada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kerja keras tanpa keikhlasan. Dan tidak ada keikhlasan kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Ibu masih 30 detik. Deposit. Baik. Bisa buat Pak Haji. Iya. Oh, dilimpahkan ke Pak Haji. Yes. Baik. Subsidi. Baik. Jangan nasi ya. Mohon maaf teman-teman sekalian, luar biasa. Dan tadi saya jadi teringat dengan ada salah satu pengurus juga di JCT, Ibu Dahlia Indrawati, yang beberapa waktu yang lalu juga suami tercintanya mendahului kita ya. Tadi juga menjadi bagian yang kita doakan ya untuk beliau, untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, dan mohon maaf juga kalau ada mungkin rekan-rekan guru dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita berhusnuzon dan mendoakan bersama-sama kepada mereka. Ini menjadi inspirasi besar kita bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, perjuangan ini harus terus ditegakkan demi satu tekad yang sama, bahwa kita ingin memuliakan manusia, kita ingin mengangkat anak-anak kita, peserta didik kita untuk menjadi lebih baik. Baik, di samping saya sudah ada Mas Aji. Saya biasa manggil Mas Ustadz, kalau belum Mas Ustadz apa kabar gitu ya? Karena Baik Pak Le. Pak De ya. Pak De Sugeng itu Bu Nisa itu ya, ketika kita jalan-jalan ke Singapura, Pak De gitu ya. Kadang-kadang Bu Hofsah ya, waktu di Solo, hai Pak De gitu ya. Akhirnya jadi brand saya ya, Pak De ya, Bu Nisa ya. Baik, Pak Haji ini beliau sudah menasional ya, tentang bagaimana bersinergi dengan dunia pendidikan, bahkan Mars JSIT pusat itu beliau yang create ya, dan tim beliau yang membuat ya, dan di Musbud Jabar kemarin beliau tampil. Nah, di sini juga tampil Ustaz, tapi antum sendiri ya. Sekarang saatnya antum tampil. Terima kasih. Saya pulang aja. Baik, kan kita nggak sendiri, kita bareng. Baik, langsung saja kepada Pak Haji untuk bagaimana mensinergikan dunia seni Islam ini dengan pendidikan. Kepada beliau, waktu teman-teman kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah para senior-senior saya, orang tua saya, kiai saya, alhamdulillah, serta ustaz-ustazah, para pejuang pendidikan Kabupaten Bekasi. Saya juga sebenarnya bingung mau ngomong apa ya, semuanya udah diambil gitu ya. Nanti antum nyanyi aja makanya. Bu Era dulu wali murid saya, Bu Nisa juga, kan dulu juga saya sama Pak Nurdin gitu ya. Alfida, Mars Alfida itu saya nulis ya. Iya. Royalti pahalanya ngalir terus. Iya, saya mau nawarin BSI sama Erlangga udah punya Mars.
Iya. Baik. Tapi kalau ya tasbih saya juga yang bisa. Ini bukan sedang endorse. Mumpung ya. Kalau ini wali murid saya gitu. Tapi spesial kalau Bu Hilal ya. Bu Hilal itu istri saya muridnya beliau. Jadi saya harus hormat sama beliau. Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan sebuah cerita begini, Pak Masugeng. Alhamdulillah dari awal-awal saya Al-Fida juga dulu sering ninggalin Al-Fida karena saya konser Bapak Ibu. Untungnya saat itu kepala sekolahnya Pak Nurdin, jadi diizinin aja gitu kan. Ya, alhamdulillah dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur sampai terakhir ke Kelantan begitu di Malaysia, alhamdulillah masih bisa menerima bahkan rindu dengan nasib-nasib perjuangan gitu. Suatu saat saya bercengkrama dengan wakil kesiswaan saya tanya di ruangan dia itu ada gitar begitu ya. Saya tanya, Pak, gitar dari mana gitu kan? Kata kesiswaan saya, ini dari anak Pak, saya sita gitu ya. Kenapa disita gitu ya? Akhirnya saya bilang ke kesiswaan saya, siapa anaknya gitu ya. Akhirnya kita ajak ngobrol. Andai gitar ini disita, terus anak ini belajar gitar di tongkrongan kumaha gitu. Ya. Lebih baik anak ini bisa belajar gitar dari kita sebagai gurunya daripada dia belajar gitar di tongkrongan yang nggak jelas siapa muwajihnya gitu. Luar biasa. Ya, jelas gitu. Siapa muwajihnya? Muwajihnya selek. Nah, kalau ditanya ya terlepas dari perdebatan dan apapun itu begitu, apa yang kami pegang, apa yang saya pegang adalah sebagai dalilnya begitu. Di sini ada kiai saya ya, surat Asy-Syu'ara ayat terakhir aja gitu ya, kecuali para penyair-penyair yang beriman dan seterusnya, itu yang menjadi landasan begitu. Bapak Ibu, anak-anak kita apalagi hari ini kita nggak bisa melarang gitu ya, nggak bisa melarang di sekolah dilarang, tapi di rumah di tongkrongan kita nggak tahu begitu. Makanya beberapa waktu yang lalu ada anak yang bisa terbuka. Saya tidak awali dengan wawancara gitu. Saya awali, ayo anak masuk studio. Alhamdulillah sekolah kami ada studio sekarang. Pandemi memaksa kami jadi punya studio recording sendiri gitu. Yang biasanya saya bersama tim gitu. Tinggal mangap gitu, masuk studio tinggal mangap gitu. Tinggal ngapan gitu kata Pak Nurdin. Tinggal mangap gitu. Tinggal nyanyikan lagu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kalau rekaman dulu begitu. Tinggal mangap. Hari ini saya harus bagaimana belajar dalam waktu 14 hari, 2 minggu saya harus belajar bagaimana recording, mixing, menggunakan program begitu. Belajar gitu. Akhirnya saya belajar sama siapa nih muwajihnya yang soleh gitu Ustaz. Akhirnya saya punya kenalan salah satu arrangernya Bumerang, Edan gitulah gitu ya. Dulu dia operatornya almarhum Dorce gitu ya. Dia yang merawat studionya. Akhirnya saya belajar, lalu saya undang, ini kurang apa gitu ya. Kurang banyak kan tadi, jangan sampai kayak studio profesional lah, jangan kayak studionya Ahmad Dhani, jangan gitu, studio sekolah. Ya, alhamdulillah akhirnya saya banyak belajar. Bahkan Pak Dewan samping saya ini pernah saya rekam suaranya ya. Walaupun Pak Dewan ini kalau lagi orasi luar biasa. Tapi kalau masuk studio juga ngapain juga gitu ya. Bikin sidang oke gitu. Kata operator yang kemarin, Pak Haji ini suaranya siapa? Kalau dengan Pak Haji kan dekat dengan saya gini. Masih lama ya? Sudah habis. Kalau di studio 3 detik, 10 detik itu lama maksudnya. Begitu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan menjadi inspirasi. Kita berikan aplaus teman-teman sekalian, luar biasa. Nah, daripada mereka belajar gitar dan muwajihnya orang-orang jalanan, nah tadi luar biasa tuh insight-nya ya. Lebih baik kita yang jadi muwajihnya, jadi mentornya, dan jelas tidak akan diajarin ngerokok, tidak diajarin yang macam-macam, tapi diajak masuk surganya Allah. Masya Allah. Itulah kelebihan jadi seorang guru ya. Terima kasih Mas Aji atas paparannya, dan
Teman sekalian, salah satu insight juga dari dulu bahwa bagaimana membangun relasi, bagaimana membangun jaringan, dan tadi paparnya sudah sangat lengkap. Kalau seperti sebuah hidangan itu, maka yang sudah disajikan oleh para ustadz tadi adalah sebuah hidangan yang buffet, yang semuanya itu ada. Kita sudah tinggal ambil yang mana nih yang bisa kita terapkan di sekolah kita, ambil yang mana yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita yang menjadi keunggulan sekolah kita. Dan Masya Allah, hari ini juga kita telah dihadiri oleh Ustaz Rusdi, atau biasa dengan kalau Facebooknya Kang Rusdi ya, gitu ya, Masya Allah. Dan beliau ini yang memang menggodok bagaimana peraturan-peraturan, bagaimana tentang legalitas, tentang dunia pendidikan yang memang menjadi bidang beliau untuk berkecimpung di Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau ini adalah wakil kita, saatnya kita curhat nih ya. Nah, tapi sebelum kita curhat, kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya isu sentral yang sedang digarap di DPRD Kabupaten Bekasi. Ya, kalau kita harus audiensi ke sana, butuh surat, butuh waktu dan lain sebagainya. Tapi hari ini Masya Allah, dengan keberkahan Allah, dengan musda kita bisa hadirkan tokoh-tokoh hebat ya, para pendahulu kita yang lebih lama berjuang dari kita. Dan hari ini Ustaz Rusdi akan memaparkan apa sih policy ya, peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi. Untuk itu kepada Kang Rusdi, Ustaz Rusdi, waktu dan tempat kami persilahkan. Sama 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para panelis yang saya hormati, khusus guru saya Kiai Haji Adi Amin yang beliau alhamdulillah hadir, serta Bapak Ibu para peserta Musda kelima YSIT Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 menit ya. Padahal saya dihubungi panitia WA ya sejak sebelum Ramadan ini, dan saya mempersiapkan materi itu sejak sebelum Ramadan. 5 menit 5 menit doang ya. Berarti akan ada sesi lanjutan 5 menit dan masih kalah sama BSI presentasinya ya. Ketika surat datang ke saya itu atas nama pimpinan ya, pimpinan Komisi 4. Sekaligus saya klarifikasi, saya memang di pimpinan Komisi 4 tapi jabatan di Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. Dan sebelum hadir di sini saya konfirmasi ke ketua. Ketua itu namanya Pak Samuel Maruli Habeahan. Saya sampaikan undangan tersebut dan kalau beliau mau hadir berkenan silahkan gitu ya. Tapi beliau mau persilahkan ke saya, Pak Sekjen aja yang datang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya perlu cerita bahwa dari 6,4 triliun APBD Kabupaten Bekasi, posturnya itu kira-kira 2 triliun PAD kita, uang yang tumbuh dari Bumi Bekasi lah, dan 2 triliun dari dana perimbangan dari pusat ya. Dan sesuai amanat Undang-Undang 20/2003 tentang pendidikan, kita sudah 20% ya, bahkan lebih ya. Dari 6,4 triliun itu kita anggaran pendidikan itu 1,6 triliun ya, 1,6 triliun. Bapak Ibu merasakan nggak 1,6 triliun sampai ke bawah sekalian? Nah, ya kan? Jadi begini, 1,6 triliun itu 600 miliarnya habis buat bos, ya. Lalu sisanya itu tersebar untuk ya macam-macam lah mereka lah, ya. Dan itu umum terjadi di semua dinas, hampir di semua dinas. Ya, contoh dinas sosial. Kemarin aja waktu Covid dia ketiban duren lah ya, karena uang bansos ya. Jadi uang refocusing itu 1,3 triliun itu untuk penanganan Covid juga dirasakan oleh dinas sosial. Cuman standarnya mereka tidak lebih dari 30-an miliar. Nah, begitu juga di dinas-dinas lain. Nah, ini terkait pendidikan.
saya dengan teman-teman mencoba bagaimana agar pemerintah daerah itu lebih concern kepada pendidikan. Karena Bapak Ibu bisa cek di Human Development Index kita, ya, Human Development Index kita itu masih standar. Ya, salah satu faktornya kan ini, variabel itu adalah rata-rata angka kelulusan sekolah. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa dari 3.113 penduduk Kabupaten Bekasi itu, kalau dirata-ratakan jenjang pendidikannya itu mereka hanya tamat kelas 2 SMP. Tuntas juga ke SMP. Nah, ini jadi keperhatian kita, ya. Dan keseriusan itu juga harus dikonfirmasi kepada pemerintah daerah. Karena apa? Dari 2.200-an fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi, sekitar 70% itu dikelola oleh masyarakat, oleh swasta. Contoh, untuk PAUD dan TK, ya, dari 600-an TK dan PAUD di Kabupaten Bekasi, itu yang negeri cuma 4, ya. Jadi kebanyakan swasta. Begitu juga di jenjang-jenjang setelahnya. Mungkin Pak Nurdin lebih paham lah. Beliau pernah pernah disersi lah sebelumnya di dinas pendidikan. Ya, hanya beliau selesai di dinas pendidikan, saya baru masuk ke dewan. Mestinya kita bisa bersinergi begitu ya. Nah, kemudian itu yang membuat kita sedikit mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah. Tadi lagi-lagi dari sisi politik anggaran, ya, terlihat bahwa pemerintah daerah masih infrastruktur oriented. Resep bikin jalan, bikin jembatan, ya kan, bikin gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung sekolah. Kadang ada gedung sekolah yang masih bagus, dibangun lagi karena ada anggaran. Tapi bukan soal itu saja, soal anggarannya saja yang tidak maksimal, ya. Tapi juga soal kebijakannya. Kenapa? Ada sekolah yang sejak saya datang langsung, ya, ke salah satu SMP di Cabang Bumi, ya, SMP 1 Cabang Bumi. Saya melihat itu seolah-olah kepala sekolah dan reng-rengannya menyambut kami dengan biasa-biasa saja, seolah-olah apatis. Kenapa? Ya karena gedungnya hampir rubuh dan tidak pernah ada perbaikan. Ya, saya juga sejak zaman Majapahit belum dibangun itu. Ya. Tadi kembali lagi, justru ada sekolah-sekolah yang masih layak dibangun lagi, apalagi WC. Nah, tadi kasusnya ada sekolah-sekolah seperti itu, tapi ternyata diprioritaskan WC-nya. Ada juga kasus sekolah yang tidak ada mebelnya, jadi mereka masih belajar lesehan, justru dibangun WC-nya. Itulah penyebabnya. Nah, ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ya. Kasus sudah ditangani KPK, beberapa pihak sudah dipanggil sama KPK, ya. Walaupun saya di Komisi 4, alhamdulillah tidak ada sesuatu lah sehingga saya harus mendapat panggilan. Tapi minimal di pimpinan partai juga saya klarifikasi, ya, bahwa untuk WC Sultan sekolah itu saya sebagai pimpinan Komisi 4 tidak dilibatkan. Tadi lagi-lagi karena pemerintah itu ada infrastruktur waktunya habis ya. Belum. Sudah saya tambahin 4 menit. Mungkin bisa ini sedikit tentang bagaimana perda pendidikan. Nah, saya tadi mau ke 5, baru ke inti. Nah, makanya kami di Komisi 4 menginisiasi, karena perda itu adalah perda inisiatif tentang sistem pendidikan di Kabupaten Bekasi. Agak terlambat memang karena undang-undangnya tak lahir sejak 2003 kan, di nasional undang-undangnya. Kita baru bikin perdanya 2021 kemarin, ya. Tapi tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Nah, permasalahan tadi coba kita mau selesaikan dengan perda, ya kan? Kita mulai dari situ agar tadi kebijakan pemerintah daerah
memihak pada persoalan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bekasi. Di antara klausul-klausulnya, saya pikir setuju ini semua di sini ya, adalah soal kesejahteraan tenaga pendidik. Setuju nggak nih? Di sana ditegaskan secara jelas bahwa terkait kesejahteraan tenaga pendidik itu mengacu kepada Undang-Undang 13 2000 berapa ya? Soal perburuan, soal ketenagakerjaan. Jadi mengacu kepada UMR. Tahu UMR Bekasi berapa sekarang? 4,4 sekian. Iya. Setuju nggak kayak gini? Setuju banget. Cuman ketuasan ya Allah, belum pernah gue dah. Kalau sekolah. Tapi begini, kami tidak mau perda ini membebani teman-teman juga. Nah makanya satu paket. Kita juga tahun ini insya Allah akan menggagas perda tentang hibah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa beban honorarium itu tidak hanya ditanggung oleh para pengelola pendidikan, tapi disubsidi oleh pemerintah daerah. Ini nih. Perda ini sudah disahkan 2021 kemarin, ya, berbarengan dengan Perda Covid. Ya. Nah, salah satu klausul itu jadi mengacu kepada UMR, ya, upah minimum regional. Nah, kemudian muncul juga klausul tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Ini kan ada persoalan, ada guru-guru yang untuk sertifikasi gitu ya. Kemudian ya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena ada linearitas ya. Nah, itu kita buat klausul tentang beasiswa untuk para guru. Ideal banget pokoknya nih. Pokoknya ideal banget perda ini. Asik banget kadang-kadang. Tapi itulah politik ya. Nah, sedikit lagi ya, biar tidak salah paham nih. Biar salah tidak salah tafsir. Nah, selesai itu perda tuh, ya. Ya termasuk saya mengendorse itu agar Kabupaten Bekasi punya perguruan tinggi negeri. Ya, seperti Karawang sudah punya Unsika. Kabupaten enggak. Dari 24 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bekasi semuanya swasta. Semuanya swasta. Nah, ini kita sedang dorong nih bagaimana agar pemerintah di Kabupaten Bekasi ini berdiri perguruan tinggi negeri, ya, untuk meningkatkan tadi mutu pendidikan di Kabupaten Bekasi. Nah, sebetulnya ada klausul bahwa pemerintah daerah harus melakukan merealisasikan perda ini paling lambat 3 bulan setelah perda ini disahkan. Dan sebelum Ramadan saya mengundang Komisi 4 mengundang Dinas Pendidikan. Waktu itu lengkap, kepala dinas, kemudian kabit-kabit dan seterusnya. Saya menagih bagaimana ini realisasi di lapangan tentang perda ini. Kembali lagi kepada persoalan tadi 3D. Duit dan duit. Duitnya kagak ada, Pak. Tuh. Saya di antara ini ya, konsideran perda ini adalah saya melakukan studi banding ke Semarang. Ya. Dan itu yang kita ambil bahwa mereka sudah membuat kebijakan honorarium mengacu kepada UMR. Ya. Dan ternyata persoalan mereka bisa begitu karena persoalan jumlah tenaga pendidik sedikit. Saya berbicara negeri, ada tenaga honorer kita 9.000 orang, ya 9.000 orang, dan sebagian ada tergabung di FPHI ya, Front Pembela Honorer Indonesia. Ya, hampir tiap bulan demo ke kita gitu ya. Saya nunggu ini JSJT demo kan nih, ya.
ditantangin. Benar nih. Oh demo sampai cap jempol darah tuh Pak. Wah luar biasa. Nah jadi persoalannya mereka sedikit. Nah itu ya minta sekitar tambah sedikit ini informasi. Kita sudah menyelesaikan di 2011 Perda tentang pemekaran Kabupaten Bekasi, DOB, Daerah Otonomi Baru. Rencananya Kabupaten Bekasi akan dibagi dua, ya. Siap-siap BSI buka cabang nanti di Kabupaten Baru. Ini ada Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi Utara. Itu opsi. Ada nanti bisa jadi namanya Kabupaten Tarumanegara. Nah, ini pemisahnya adalah jalan nasional. Ya, jalan nasional. Kita masuk utara dong. Nah, Bekasi Utara. Jadi ada lowongan buat dewan baru. Nah, terus wilayah selatan nanti akan jadi Cikarang Kota. Ya, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Serang Baru, Setu dan seterusnya. Nah, saya berharap ya dengan pemisahan kabupaten ini kita menjadi sedikit nih, betul nggak? Beban keuangan daerah kecil. Kita berharap dari dana perimbangan tadi, ya. Supaya apa? Supaya tadi beban keuangan tadi itu bisa di-share secara beringan, ya. Karena kan kita tadi tim penduduknya 3 jutaan. Saya pernah audiensi, pernah studi banding ke salah satu, kalau tidak salah sih nomor 2 kabupaten paling sejahtera di Indonesia, ya, Kabupaten Badung, Bali, ya. Yang unik adalah ini tadi Semarang bidang kesehatan ya, ini bidang pendidikan. Nah ini saya bicara bidang kesehatan. Di sana itu ada kebijakan semua warga Badung free gratis berobat. Yang unik bukan hanya itu, yang nungguin juga ada kebijakan dapat insentif. Yang nungguin pasien semalam 200.000. Maksimal 5 hari 1 juta, lumayan dah. Ini ini bisa ada lowong kerja baru ini, joki penunggu pasien. Sampai begitu. Ya mereka punya kebijakan begitu. Kalau kebijakan itu ada di Bekasi, luar biasa ini. Ya. Ibu kita baru batuk di kita dirawat. Bahkan rebutan nungguin emak kita lagi sakit gitu. Tidak hanya itu, mereka juga dapat bantuan sosial 10 juta karena biaya ini apa? Biaya apa ngabenin tadi ini? Iya, pemakaman itu besar, ya, 10 juta. Era pas saat kita pernah ada bansos untuk kematian 2 juta. Nah, ini kembali lagi ke, makanya kami di Komisi 4 minta agar ada perda tentang hibah. Nah, kemudian ya ada fakta yang sinkron dengan Semarang, Badung ini, bahwa penduduk mereka sedikit. Ya, penduduk mereka sedikit. Sehingga dia bisa sharing anggaran daerah itu banyak. Nah, jadi mimpi kita adalah itu. Klausul sudah sangat ideal kita susun, tinggal memang realisasinya, ya. Lagi-lagi kepada political will dari Bupati minimal, ya, Bupati Bekasi. Dan uniknya di periode ini ada 5 Bupati Bekasi. Yang pertama Ibu Neneng, yang kedua Pak Eka almarhum diganti Pak Dane Ramdan, kemudian diganti oleh Pak Haji Ahmad Marzuki, dan kemarin sudah kita berhentikan beliau. Kita tinggal menunggu dari Kementerian Dalam Negeri siapa bupatinya. Lumayan 2,5 tahun kampanye kagak ya, tiba-tiba jadi bupati, ya. Saya pikir demikian, ya. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus yang luar biasa ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Begitu banyak yang bisa kita lakukan, dan Alhamdulillah
walaupun mungkin kontribusinya masih sedikit, ya, tapi bagi kami bahwa hidup itu adalah keberpihakan, kami sempat melakukan audiensi dan ikut andil memberikan sumbang saran untuk Perda Kabupaten Bekasi, TIC Indonesia Kabupaten Bekasi ya. Baik teman-teman sekalian, kita doakan Bapak Ustadz Rusdi Aryadi untuk sehat terus, ya, berkah terus dan terus berjuang melalui jalur beliau di dunia politik, berjuang pendidikan di lewat politik dan lewat payung-payung hukum yang akan menjadi pijakan kita dalam bergerak dan terus berdakwah melalui pendidikan di sekolah kita masing-masing. Baik teman sekalian, jazakallah Ustaz Rudi, Ustaz Adi Amin, Ustaz Nurdin, Bu Nisa, Bu Tuti, Bu Hilal, Bu Era, Mas Aji. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kita share di grup, udah di-share belum ya Ustaz Saad ya? Nah, kita akan launching ya sebuah lagu yang kita harapkan bisa menginspirasi teman-teman untuk terus bergerak dan berjuang sampai akhir hayat kita. Dan saya kira saya tidak akan menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh para ustadz di sini, luar biasa sekali. Dan saya kira teman-teman masing-masing sudah bisa merekam, sudah bisa membuat insight masing-masing, membuat resume masing-masing, dan apa sih kira-kira yang akan saya lakukan. Ya, kalau kita hanya mendengar hari ini kita tercengang, tapi kemudian kita melakukan action apa-apa, maka sangat-sangat sekali. Jadi setelah dari sini kita harus membuat apa yang harus kita lakukan, kapan, bagaimana, dan segala macam. Dan insya Allah itulah action kita ke depan. Bersama kita insya Allah bersinergi untuk memajukan Kabupaten Bekasi sesuai dengan tagline Musda JCT Indonesia Kabupaten Bekasi pada hari ini. Terima kasih para ustadz sekalian, dan kita akan saksikan bersama sebelum kita nanti akan break isoma lagu Pejuang Pendidikan. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju.